Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة بلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله تعالى حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبيك وحبيبك المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا ريب فيه. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa mengkaji ilmu ataupun masih diberi kesempatan untuk bisa menuntut ilmu di hari-hari yang berbahagia ini. Oke, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa rangkuman akan materi salah satu usul yang telah disampaikan oleh dosen kami ataupun pembimbing kami di Politeknik IDN, ala wahwa Ustadz Muhammad Fikri Hilabi hafizahullah. Nah, untuk introduction ataupun pembukaan atau mukaddimah tentang salah satu usul, di sini kami para mahasiswa menggunakan kitab ini, matan salah satu usul wa adillatiha li imamid da'wa asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah. Nah, kita di sini akan menggunakan buku ini, matan salah satu usul wa adillatuha, 3 landasan utama dan dalil-dalilnya, yang disusun oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Untuk rangkumannya seperti biasa saya cantumkan di web saya. Bisa dibuka di Lansedia 467.myid, dan di sini saya menulis rangkuman mengenai tauhid, matan salah satu usul dan dalil-dalilnya. Salah satu usul wa adillatiha. Oke, kita bisa mulai. Di sini matan salah satu usul wa adillatiha. Matan salah satu usul wa adillatiha li Imam Syekh ad-Da'wah Muhammad ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi. Mari kita mulai. Karya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi. Oke, kita mulai dengan kata pengantar atau kata pembukaan. Kitab salah satu usul ini merupakan kitab yang sangat terkenal di kalangan penuntut ilmu. Kitab buah tulisan dari Syekh Muhammad ataupun yang dikarang yang disusun oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi ini merupakan kitab yang dasar untuk mempelajari atau untuk belajar tauhid, yang dimana kitab ini fokus membahas 3 poin atau 3 landasan utama, 3 poin utama pertanyaan dalam kubur, yaitu man rabbuka, madinuka, man nabiyuka. Siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu. 3 pertanyaan inilah yang akan ditanya di dalam kubur. Pertanyaan yang menjadi penentu kehidupan kita yang abadi setelahnya. Jadi di dunia ini adalah dunia yang fana, dunia yang sementara, yang dimana mau dunia yang sempurna ataupun dunia yang abadi itu hanyalah di akhirat. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui nih 3 pertanyaan ini. Proses pertanyaan ini yang disebut dengan fitnatul kubur atau fitnah kubur.
dengan mempelajari dan mengamalkannya, jadi dengan kita menjawab pertanyaan tiga ini tidak asal-asalan, harus mempunyai ilmu dan background yang kuat agar kita bisa menjawab tiga pertanyaan ini. Karena menjawab tiga pertanyaan ini tidak semudah yang kalian pikirkan. Kita harus mempelajari agar kita bisa menjawab dengan mudah nantinya. Gimana caranya bisa mudah nanti kita akan bisa nanti akan kita lihat di materi atau penjelasan materi ini. Namun pada intinya untuk menjawab dengan lancar di tiga pertanyaan ini itu nanti akan diberikan taufik dari Allah yang mudah-mudahan kita semua akan mendapatkannya, yang dimana dengan taufik itu nanti kita bisa menjawab tiga pertanyaan ini. Kita lanjutkan proses pertanyaan ini yang disebut dengan fitnatul khabar. Dengan mempelajari dan mengamalkannya, kita akan diberikan kemudahan untuk menjawabnya. Perlu diketahui bahwa Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Ibn Tamimi Ibn Sulaiman rahimahullah menulis dua kitab yang berbeda, Al-Usulul Thalathah dan Thalathatul Usul. Nah, menurut kalian gimana nih? Ada yang beda atau gimana? Nah, kita lihat di sini bahwasannya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab menulis dua kitab yang berbeda, Usulul Thalathah dan Thalathatul Usul wa Adillatiha. Kita lihat nih perbedaannya. Al-Usulul Thalathah merupakan ringkasan dari kitab Thalathatul Usul yang beliau tujukan untuk anak-anak kecil. Sebagai penuntut ilmu bisa jadi sering tercampur dan belum tahu perbedaan dua kitab ini. Kita lanjut. Syekh Saleh Al-Syekh menjelaskan, Syekh rahimahullahu ta'ala lahu risalatun ukhra bi'unwan al-usul al-thalathah, risalah saghirah aqul min hadhihi ilman liyu'allimuha as-sibyan was-sighar tilka yuqalu laha al-usul al-thalathah wa amma thalathatul usul fahiya hadhihi allati naqra'uha wa yukthiru al-khalt baina tasmiyatain. Nah, kita baca nih artinya. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah memiliki risalah lainnya dengan judul Al-Usul Ats-Tsalatsah yang merupakan risalah kecil dan lebih ringkas dari buku salah satu usul ini, agar anak-anak kecil dapat mempelajari pertanyaan kubur ini. Risalah ini dinamakan Al-Usul Ats-Tsalatsah. Adapun kitab salah satu usul adalah kitab yang sedang kita baca sekarang. Banyak yang tercampur, banyak manusia yang masih tercampur, tidak bisa membedakan antara dua penamaan kitab ini. Ini dikutip dari Syarah Matan Al-Barakat. Kita lanjut. Ada perkataan juga dari Syekh Ibnu Qasim menjelaskan dalam hasyiahnya kitab Thalathatul Usul itu dimulai dengan kalimat i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masailil ula al-ilmu dan bla 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 bla. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahwa wajib bagi kita mengetahui empat perkara, ya. Pertama ilmu dan selanjutnya. Adapun sedangkan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah dimulai dengan kalimat i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu hadhil masailis salas wal amalu bihin al-ula anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamla. Maka tahuilah nih, semoga Allah merahmatimu bahwa wajib bagi setiap muslimin dan muslimah mengetahui tiga perkara berikut dan mengamalkannya. Yang pertama, bahwa Allah menciptakan kita, memberi rezeki dan tidak melantarkan kita ini. Yang dari Al-Usul Ats-Tsalatsah. Sekarang kita masuk ke pengantar yang kedua nih.
Beliau memulai kitabnya Salasatul Usul dengan basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim seperti biasa. Ini Bismillahirrahmanirrahim mengikuti sunnahnya Al-Quranul Karim. Salasatul Usul mengenal tiga landasan utama. Apa aja ini? Mengenal Allah, mengenal Islam, dan mengenal Nabi Muhammad. Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah dalam salah satu usul ini berkata, "Fa'idha qila laka mal usulut thalathah allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha fakul." Maka katakanlah, ma'rifatul 'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya, jikalau ditanyakan kepada kalian, apakah salah satu usul ini, apakah tiga hal pokok yang wajib bagi manusia untuk mengetahuinya, maka jawablah, pengetahuan hamba terhadap Rabbnya, terhadap agamanya, dan nabinya, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terkadang bagi sebagian orang nih bingung nih, usul itu apa sih gitu kan? Kan kalau salah satu usul, salah kan artinya tiga dalam bahasa Arab. Nah, kalau usul itu apa sih? Nah, kita lihat nih di sini, al-usul adalah bentuk plural dari al-aslu. Jadi kayak jamaknya dari al-aslu, al-usul, atau yang mempunyai arti pondasi atau landasan. Yang dimana yang lain dibangun di atasnya. Hal ini sama dengan pondasi tembok atau bangunan. Juga kita sebut al-aslu ini untuk akar pohon yang akhirnya bercabang di atasnya gitu. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha tsabit wa far'uha fis sama. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Quran Surat Ibrahim ayat 24. Salasah seperti yang saya sebutkan tadi, salasah dalam bahasa Arab memiliki arti yaitu tiga. Angka tiga berarti salah satu usul memiliki arti tiga landasan atau pedoman umat Islam. Berkaitan dengan apa tiga tersebut itu, yaitu tiga landasan utama dalam mengenal Allah, Islam, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengenal Allah, Islam, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kita lihat nih, kita kaji satu persatu. Apa sih mengenal Allah? Apa itu mengenal Islam? Dan apa itu mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, mengenal Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengenalnya sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dan lewat lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengenalnya berarti mengenal keesaan Allah, juga mengenal nama dan sifatnya. Inilah landasan pokok dari landasan lainnya. Kita sebagai umat muslim wajib mengenal Allah sehingga kita bisa menyembah Allah di atas basirah atau artinya bukti dan keyakinan. Yang kedua, mengenal dinul Islam, mengenal agama Islam, yaitu kita beribadah kepada Allah lewat syariat Islam, lewat agama kita, lewat syariat Islam, dan menjalankan setiap perintah dan menjauhi setiap larangannya. Terus ada pun yang ketiga, mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah wasithah perantara antara kita dan Allah. Jadi kita harus tahu nih, Nabi kita ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau merupakan perantara antara kita dengan Allah. Kita tidak bisa beribadah kepada Allah dengan baik melainkan melalui syariat beliau juga, syariat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sumbernya bisa kalian klik sendiri. Kita masih dalam pengantar ataupun ya mukadimah dalam modul ini. Sebelum masuk ke dalam modul, kita kasih pengantarnya dulu biar kita bisa mengenal salah satu usul itu apa gitu.
Usul salasah adalah istilah yang digunakan, kan ini beda nih. Usul salasah adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan tiga pedoman utama umat Islam. Istilah ini diambil dari nama kitab yang dikarang Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, seperti yang saya sebutkan. Nah, kita lihat pembahasan kitab usul salasah masuk dalam ranah akidah Islam. Sama, salah satu usul juga masuk dalam uh, akidah Islam, ranah akidah Islam. Intinya kalau salah satu usul ini adalah bukunya, terus kalau usul salasah itu adalah ringkasan dari salah satu usul itu. Jadi uh, yang terbalik ya. Pokoknya keduanya ini termasuk dalam ranah akidah tauhid. Kita mempelajari akidah Islam. Kitab ini membahas tentang tiga pertanyaan utama yang diberikan malaikat kepada jasad di alam kubur, yaitu tentang siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, dan si mayit mendengar diangkat serta diletakkannya sandal mereka para peziarah. Dan si mayit mendengar diangkat serta diletakkannya sandal para peziarah ketika mereka berpaling saat ditanyakan pada si mayit, hai manusia, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Dari Al-Bara bin Azib dalam riwayat Jarir. Nah, kita lanjutkan nih. Ini sorry saya salah ketik, harusnya salah satu usul dan pembahasannya, namun tidak apa-apa. Bagaimana pembahasan usul salasah dalam Islam? Simak artikel berikut untuk dijawabnya. Tiga hal pokok yang wajib diketahui umat Muslim adalah pengetahuan tentang Tuhannya dan agamanya dan nabinya. Pembahasan tersebut tercantum dalam kitab usul salasah dan tidak boleh luput sampai ajal menjelang. Oke, kita udah masuk nih dalam mukaddimah atau pengantar sebelum belajar salah satu usul. Nah, pada kesempatan kali ini, mari kita masuk dalam pembahasan inti, yaitu mengkaji kitab Matan Thalathatul Usul wa Adillatihal Imam Syekh Ad-Da'wah Imam Ad-Da'wah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi. Oke, kita lihat bahwasannya beliau Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah wa askannahu fasih janatahu janahu laula akhta. Kalau misalnya ada salah dalam baca mohon dikoreksi. Beliau hidup di zaman ini 1115 sampai 1206 Hijriah. Bada Syekh kitabahu bi bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab seperti biasa memulai kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini merupakan sunnah dari Al-Quranul Karim juga. Kita bahas nih salah satu usul wa adillatiha. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Nah, jadi pertama-tama di dalam matan ini kita akan mempelajari ini nih, al-masailul arba'ah. Jadi 4 permasalahan yang harus kita pelajari. Nah, ini nih artinya nih, i'lam rahimakallah. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail, bahwasannya diwajibkan kepada kita mempelajari 4 permasalahan, atau kita bisa lihat di sini nih. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu, bahwasannya kita wajib mempelajari 4 permasalahan, yaitu yang pertama apa nih? Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Al-thaniyah al-amalu bihi. Al-thalitha ad-da'watu ilaihi. Saya baca dulu sampai akhir. Ar-rabi'ah as-sabru 'alal adza fi. Nah, kita sampai sini dulu 1 sampai 4. Kita lihat nih artinya. Yang pertama sama aja yang di sini, yang di sini sama. Al-ula al-ilmu. Jadi
dari awal lagi coba ya, lamu rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahwasannya kita wajib mempelajari 4 permasalahan apa aja ya. Yang pertama, al-ilmu atau ilmu. Ilmu itu apa sih? Wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Yaitu ilmu tentang mengenal Allah, ma'rifatullah, dan mengenal nabinya, ma'rifatun nabiyhi. Dan yang ketiga, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya, ma'rifatu dinil Islam bil adillah, seperti yang tertera di sini. Terus yang kedua, setelah kita mempunyai ilmu tentang akan 3 hal ini, mengenal Allah, Nabi, dan agama Islam, yang kedua kita suruh ngapain? Al-amalu bihi, kita suruh mengamalkannya. Nah, ketika kita sudah mengamalkannya, yang ketiga nih kita suruh ngapain nih? Wa da'watu ilaihi, dan kita mendakwahkan ilmu yang telah kita punyai. Dan yang keempat, apabila kita sudah mendakwahkan terus menerima cobaan-cobaan ini, ada nih yang permasalahan keempat yang disebutkan, sabar terhadap gangguan yang ada di dalamnya, as-sabru alal adafi. Jadi jikalau kalian sebagai penuntut ilmu, kita disebutkan dalam matan salah satu usul ini wajib mempelajari 4 permasalahan. Ketika kita sudah mempunyai ilmu, kita wajib mengamalkannya. Dan ketika kita sudah mengamalkannya, sudah ya insya Allah mengamalkannya, kita lanjut ke jenjang selanjutnya, yaitu berdakwah terhadap ilmu yang telah kita punyai. Nah, setelah kita berdakwah, kita langsung atau lanjut dalam yang terakhir, mendakwahkannya. Kalau udah mendakwahkannya terus pasti dapat cobaan. Nah, kita harus sabar, as-sabru alal adza fi. Kita lanjut. Adapun dalil dalam firman Allah, wa dalilu qauluhu, dalilnya apa nih tentang 4 hal ini? Wa dalilu qauluhu ta'ala wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, apa nih yang maksudnya nih? Kan ini kan surat Al-Asr ya. Nah, maksudnya apa? Dalilul masailul arba'ah. Jadi dalil dari 4 akan hal ini, dalilnya ini surat Al-Asr. Dan ada satu lagi nih dari perkataan uh, Syekh Imam Syafi'i. Qala Syafi'i rahimahullah, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Ini bukan dalil. Dalilnya cuma ini surat Al-Asr, namun Imam Syafi'i menambahkan bahwasannya jikalau lau ma anzalallahu hujjatan, kita lihat artinya, kalaupun seandainya Allah tidak menurunkan hujah atas makhluknya kecuali surat ini nih, sekaya surat ini mencukupi mereka. Jadi surat ini nih sudah cukup bagi mereka gitu. Ini perkataan Imam Syafi'i, bukan dalil, cuman yang dalilnya cuman Al-Asr. Cuman Imam Syafi'i menjelaskan tentang penjelasan dalil ini, yaitu dalil surat Al-Asr. Kita baca dulu arti dari surat Al-Asr. Ada pendalilnya adalah firman Allah, Al-Asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang mana kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasihati supaya mentaati kebenaran, dan menasihati supaya menetapi kesabaran. Jadi maksudnya apa? Kan setiap manusia itu dalam kerugian ya. Illalladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beramal saleh. Illalladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Jadi kita harus sabar kalau misalnya kita mendapatkan gangguan al-adha ketika berdakwah. Nah, kita lihat ini kan terjemahannya ya. Kita lihat nih penjelasannya. Ilmu itu dalam segi perspektif hukum itu kan
ada hukum-hukum dalam mempelajari ilmu ya. Kita lihat nih, yang pertama fardu ain. Nah, apa sih yang wajib bagi kita dipelajarin? Kan fardu ain artinya wajib ya, wajib banget. Fardu ain yang dimana ilmu mengenai ibadah, yang dimana ibadah itu berdiri, yaitu ilmu yang wajib dipelajari. Seperti apa? Seperti ya landasan ibadah kita itu apa? Seperti fikih, tauhid, Al-Quran, dan pada umumnya itu disebut dengan ilmu hal. Yang kedua, fardu kifayah. Apa? Jadi kayak kita mempelajari ilmu itu, ilmu tersebut tuh hukumnya fardu kifayah. Apa aja sih? Jadi kayak ilmu yang cukup bagi seseorang yang sudah ada yang belajar gitu. Jadi kita tidak perlu, ya bukan tidak perlu, uh, kita tidak wajib gitu, tidak wajib untuk belajarnya juga. Namun kita disunahkan untuk belajar ilmu tersebut juga. Mohon dikoreksi jika ada yang salah. Jadi eh, cukup bagi seseorang sudah ada yang belajar cukup dan mengamalkannya wajib gitu kan. Maksudnya tuh apa? Jadi kayak ada ilmu, tapi kalau misalnya udah ada orang yang mempelajari, kita tanggungannya hanya menjalankannya saja gitu, mengamalkannya wajib gitu kan. Contoh seperti ilmu faraid, kan ilmu faraid kan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita kan. Ilmu faraid itu kayak ilmu warisan. Jadi kan kita kalau misalnya udah ada yang meninggal dari keluarga kita, itu kan pasti sangat 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 bermanfaat nih ilmu faraid ini, ilmu warisan ini. Nah, kita kan wajib mengamalkannya. Cuman terkadang bagi sebagian manusia kan tidak mempunyai ilmunya. Nah, baru kita ya untuk fardu ain, fardu kifayah ini. Jadi kita mempelajarinya boleh, tidak mempelajarinya ya tidak apa-apa gitu. Cuma kita harus belajar juga biar nanti kita bisa paham tentang ilmu warisan dan juga pemandian mayat gitu. Terus ada juga ilmu dalam perspektif sunnah. Jadi ilmu yang sunnah untuk dipelajari apa sih? Ya itu nanti. Jadi kayak perinci dari setiap hukum. Terus ada juga ilmu yang makruh untuk dipelajari, contohnya ilmu perbintangan gitu kayak zodiak mungkin. Nah, kemudian ada ilmu yang mubah atau ya diperbolehkan untuk kita dipelajari seperti pada umumnya kita mahasiswa mempelajari ilmu IT, matematika dan yang lainnya. Itu adalah ilmu dunia yang tidak membahayakan kita. Nah, adapun ada yang haram itu berarti ilmu yang dilarang untuk dipelajari ataupun ilmu yang membahayakan diri kita. Nah, seperti pada terjemahannya, bahwasanya kita wajib mempelajari 4 permasalahan, yaitu yang disebutkan ini, anahu yajibu alaina ta'alumu arba'i masail, ya kan? Yang pertama kan itu ilmu seperti apa? Ilmu tentang mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Adapun tentang ilmu yang mengenal agama Islam itu berkaitan tentang 3 hal, yaitu iman, Islam, ihsan. Jadi ilmu agama yang tentang mengenal agama kan tadi ilmu kan seperti apa kan? Ilmu tuh maksudnya apa kan? Ma'rifatullah, ma'rifatun nabiyyi, ma'rifatu dinil Islam. Nah, kita lihat yang ketiga ini, ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam itu berkaitan tentang 3 hal, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Iman, ya iman dengan keberadaan Allah, iman dengan al-iman biwujudillah, terus iman dengan menyifati Allah semata. Al-imanu, bahasa Arabnya tuh, sebentar saya buka dulu catatannya. Al-iman bisifatillahi wahdah. Terus yang ketiga hakul ibadatul ibad, atau bahasa Indonesianya hak ibadahnya para hamba. Dan yang keempat iman dengan nama Allah dan sifatnya. Al-imanu bi asma'illahi was sifat. Terus yang Islam nih, kan udah iman, kita udah tahu tentang iman, sekarang kita harus tahu Islam. Nah, Islam tuh Nabi kan ada hadis di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bunyal Islam ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa shaumi ramadan, wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi artinya tuh Islam itu fondasinya atau landasannya dibangun ada 5 fondasi, yaitu syahadat, kesaksian bahwasannya Allah itu Tuhan dan Nabi itu Rasulnya, kemudian pendirian sholat
al-maktubah yang dimaksud di sini salat 5 waktu, kemudian penunaian zakat ataupun zakat mal. Nah, yang keempat som Ramadan, som puasa, habis itu yang kelima haji, man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu, dan itu pasti ada syarat dan ketentuannya diikutin. Dan yang terakhir iman, Islam, yang terakhir ihsan. Ihsan itu ya berbuat baik dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Nah, yang kedua nih, kita udah mempelajari yang pertama. Yang pertama kan al-ilmu. Terus yang kedua al-amalu bihi. Nah, yang kedua itu berarti belajar dan mengamalkan. Nah, terus yang ketiga apa? Ada waktu ilaihi, berdakwah. Jadi udah beramal, habis itu berdakwah, berseru kepada Allah, dan yang terakhir as-sabru 'alal adzafi, sabar terhadap cobaan. Ini kan tulisannya sabar kan, as-sabru 'alal adzafi, sabar terhadap cobaannya. Allah bersabda, ada yang tadi ada dalil terhadap 4 masalah itu kan dalilnya surat Al-Asr. Allah bersabda, bukan Allah bersabda ya, Allah berfirman, sorry. Allah berfirman di surat Al-Asr untuk mengajarkan kita saling membantu, saling menasehati, tak lupa untuk senantiasa sabar. Nah, artinya ini wal asar, demi masa innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang beriman dan mengerjakan amal saleh, illal ladzina amanu wa amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, yang mana menasehati dalam kebenaran dan menasehati dalam kesabaran gitu kan. Tawassaw, saling menasehati, artinya tawassaw. Nah, terdapat 4 pelajaran yang kita dapatkan ketika membahas tentang surat Al-Asr. Yang pertama berilmu, beramal, berdakwah, habis itu sabar, ya kan. Nah, namanya berilmu itu mengimani butuh ilmu. Nah, intinya gitu. Terus dilanjut pada yang bawahnya kan penjelasan bahwasannya Imam Syafi'i berkata, seandainya Allah tidak menurunkan hujjah atas makhluknya kecuali surat ini, ya maksudnya nggak ada hujah lain, cuman ada surat Al-Asr tok. Nah, ini sekali surat ini nih udah cukup bagi mereka gitu kan. Ini cuma perumpamaan ya dari Syekh Imam Syafi'i, ini bukan dalil, ini cuma penjelasan tentang surat Al-Asr gitu kan. Maksudnya yaitu ya kolerasi perkataan Imam Bukhari dengan 4 hal di atas. Imam Bukhari atau Imam Syafi'i? Soal ini kalau dia salah mohon dikoreksi, yaitu berilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Oh iya, sorry. Al-Bukhari itu maksudnya yang ke sini nih, yang halaman ini. Sorry, saya salah masukin. Intinya ya kita lanjut ke halaman selanjutnya, ini kan halaman 2, kita lanjut halaman 3. Waqala al-Bukhari, jadi ada 2 perspektif nih tentang 4 masail ini, tentang 4 ini. Sorry, bukan perspektif ya. Iya, ada 2 perspektif tentang surat Al-Asr dan 4 masalah ini, 4 masail ini. Yang pertama dari perkataan Syafi'i, yang kedua dari perkataan Imam Bukhari. Qala al-Bukhari rahimahullah, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal, wa dalilu qawluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik wal mu'minina wal mu'minat, bada bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Maksudnya apa? Ya, Imam Bukhari rahimahullah mengatakan bab ilmu itu sebelum ucapan dan amalan. Adapun dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, fa'lam, maka ketahuilah bahwasanya sesungguhnya tidak ada ilah sesembahan Tuhan selain Allah, dan mohonlah ampunan atau ampunan bagi dosamu. Dari ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah memulai dengan ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Nah, dari perkataan ini kita bisa mendapatkan manfaat atau penjelasan. Nah, kita lihat penjelasannya penting nih. Pentingnya kita untuk mendahulukan ilmu itu sebelum ucapan dan perbuatan. Nah, kita lanjut ke halaman selanjutnya, ke halaman yang 4. Kita baca, i'lam rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhil masail wal amalu bihin.
Nah, tadi kan ada 4 permasalahan. Selanjutnya, kita diwajibkan juga untuk mempelajari 3. Bagi muslim dan muslimah, kita juga wajib untuk mempelajari 3 permasalahan. Nah, sebenarnya kan setiap muslim itu udah cukup ya, wa kullu muslimin. Nah, kenapa ditambahin muslimah? Ya ini sebagai penekanan gitu, benar-benar wajib gitu. Ala kulli muslim, kalau salah mau dikoreksi, ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu hadhihi salas wal amal bihin. Ya, untuk mempelajari 3 masalah ini. Apa sih permasalahan 3 ini? Ya, yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, yang ketiga al-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Berlepas diri dari syirik dan macam-macamnya. Kita bahas satu-satu nih di sini. Ini udah ada lembarannya, kita baca nih. Ya'lam rahimakallah, ketahuilah bahwasannya semoga Allah merahmatimu, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhil masail wal amalu bihin. Bahwasannya sesungguhnya setiap orang Islam baik laki-laki maupun perempuan wajib mempelajari 3 permasalahan ini dan mengamalkannya. Yang pertama, al-ula annallaha, sorry ini agak kecilan, mungkin yang mau yang gede yang ini aja. Annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamla bal arsala ilaina rasula faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man asahu dakhala an-nar. Wad dalilu qawluhu ta'ala inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila. Apa sih yang dimaksud dalam poin pertama atau masalah yang pertama ini? Jadi kan yang pertama tadi kita udah mempelajari 4 masail ya. Nah, yang di lembar baru ini kita juga disuruh mempelajari 3 masail juga. Jadi udah 4 tambah belajar 3 lagi. Beda-beda tapi ini cangkupan materinya apa yang disampaikan kan beda. Jadi yang pertama kan arba'in masail ini kan berkaitan atau bertentang, bukan bertentangan, berkaitan tentang ya ini ilmu, ramal, dakwah dan sabar. Nah, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab juga menambahkan lagi bahwasanya setiap manusia itu baik laki ataupun perempuan itu juga wajib mempelajari 3 permasalahan, yaitu ya ini Allah. Yang pertama Allah alakana warzaqna walam yatrukna hamla, bahwasannya Allah itu menciptakan kita dan memberi rezeki kepada kita itu tuh tidak, ya pokoknya manusia itu di dalam alam semesta ini tidak dibiarkan sia-sia gitu, bahwasannya Allah tuh pasti memberikan rizki-rizki yang kepada kita gitu. Jadi walam yatrukna hamla, tidak meninggalkan kita secara cuma-cuma hamla. Nah, kita baca di sini artinya bahwasannya Allah yang telah menciptakan dan memberi rezeki kepada kita dan tidak membiarkannya begitu saja. Bahkan Allah telah mengutus utusan, bal arsalna ilaina rasula, bahwasannya manusia itu ya diciptakan itu ya tidak semata-mata dibiarkan, udah ada utusan gitu, Rasul, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut. Sesungguhnya setiap ayat kita baca tidak membiarkannya begitu saja, bahkan Allah telah mengutus utusan, maka barang siapa yang mentaatinya ya masuk surga, man atau ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar, dan barang siapa yang menentangnya ya masuk neraka. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidin alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasul fa'akhadnahu akhdu wabila. Sungguhnya kami telah mengutus kepada kamu kalian, hai orang kafir Mekah, arsalna ilaikum rasula, kita ini udah ngirim kepada kalian ini rasul gitu kan, seorang rasul yang menjadi saksi
yang menjadi saksi kamar ini syahidan alaikum, sebagai saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus dahulu sebelum Nabi Muhammad diutus juga Rasul kepada kaum-kaum yang lain, kepada Firaun contohnya, maka Firaun itu malah berdurhaka kepada Rasul itu, lalu kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Nah, kita udah tahu nih yang pertama bahwasannya Allah menciptakan kita dan memberi rezeki kita dan tidak membayarkan kita secara cuma-cuma, bahkan mengirim kepada kita Rasul yang dimana kita disuruh taat, dan bagaimana, dan barang siapa yang taat kita masuk surga, dan bahwasannya kalau kita tidak taat atau maksiatinya ya kita masuk neraka. Dalilnya ini inna arsalna ilaikum rasulan sampai terakhir. Nah, yang kedua, ini kan yang pertama berkaitan tentang tauhid rububiyah wal asma wa sifat. Nah, yang kedua kita masuk dalam ini nih, annallaha la yarda ayyushraka ma'ahu ahad fi ibadatihi, la malakun muqarrab wa la nabiyyun mursal, wa dalilu qauluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Tauhid yang uluhiyah ini. Nah, kita lanjut juga yang ketiga, ats-tsalitsah man ata'a rasul wa wahhadallaha la yajuzu lahu mu'alahu man haddallaha wa rasulahu walau kana aqraba qarib. Wad dalil qauluhu ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa duna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Nah, kita lihat nih terjemahan yang nomor 2 dan nomor 3, bahwa Allah itu tidak ridho apabila ia disekutukan oleh seorang pun dalam beribadah kepadanya, baik itu malaikat yang didekatkan ataupun nabi yang diutus. Dalilnya ya adalah firman Allah, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping Allah gitu kan. Terus yang nomor 3, yang ini artinya tuh ini, bahwa barang siapa yang mentaati Rasulnya dan mentauhidkan Allah, maka ia tidak diperbolehkan berloyal kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun ia adalah karib, kerabat terdekatnya, akrabu karib. Dalilnya adalah ini, kata jidu komen sampai terakhir, kalian bisa baca sendiri. Artinya, nah intinya penjelasan itu apa? 3 asas di atas merupakan asas-asas yang harus dimiliki di agama kita. Nah, kan kalau yang sebelumnya yang 4 awal itu kan yaitu berilmu, beramal, berdakwah, terus sabar. Jadi sebagai seorang muslim itu kita harus penuntut ilmu, sebagai penuntut ilmu yang mendakwahkan Islam itu yang pertama-tama kita harus berilmu dulu, habis berilmu beramal, terus yang ketiga berdakwah, terus yang keempat sabar terhadap cobaan yang diterima. Nah, di dalam 3 ini kan tadi udah 4, sekarang yang ketiga. Tiga asas ini merupakan asas-asas yang harus dimiliki di agama kita. Maksudnya ya asas yang harus dibangun oleh muslim dan muslimah gitu kan. Kenapa diganjari masuk surga? Kayak tadi man atau ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Kenapa diganjari masuk surga, atau kenapa kita disuruh mengikuti perintah Allah gitu kan? Dan setelah itu diganjari masuk surga ya karena Allah itu menciptakan kita itu tidak dibiarkan sia-sia, dan pasti selalu ada ganjaran dan balasan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Dan adapun ketika orang musyrik melakukan kebaikan, nah kenapa tuh orang musyrik nggak masuk surga? Ya karena mereka belum memegang kuncinya tuh belum dipegang. Kuncinya
ya harus masuk Islam terlebih dahulu. Kayak ibaratkan ada mahasiswa UI terus punya teman tapi dia rumahnya tinggal di dekat UI tapi dia bukan mahasiswa UI. Dia belajar seperti apa yang dipelajari mahasiswa. Dia berilmu seperti apa yang di apa yang mahasiswa ini mempunyai ilmu. Terus ini juga pintar dan yang ini memang pintar. Dan apakah yang ini kan mendapatkan ijazah, dan apakah temannya ini yang tidak mahasiswa yang tidak apakah mahasiswa ini mendapatkan ijazah juga yang tidak tinggal dalam cakupan mahasiswa? Ya tidak, jawabannya tidak, karena dia belum memegang kuncinya. Kuncinya ya harus jadi mahasiswa dulu. Sama seperti orang musyrik, kuncinya harus menjadi orang muslim terlebih dahulu. Nah, kita lanjut lagi, kita menjadi syahid atau saksi. Tadi syahidan alaikum bagi masbun kita. Wa kadzalika ja'alnakum syahidan 'alan nas. Nah, kemudian ada juga orang-orang akan mendapatkan siksaan seperti siksaannya Firaun dan kaumnya. Dan jika kita memaksiati Allah. Nah, masuk neraka nih ada yang secara langsung dan juga ada yang secara bertahap gitu. Jadi ya alama ala apa namanya ala qudratillah ada sesuai ketentuan Allah. Kita tidak patut dan tidak berhak mengenai masuk surga atau masuk neraka ya, tapi intinya kita harus berusaha untuk optimis pede masuk surga dengan berusaha untuk beramal gitu kan. Nah, kita menjadi saksi, kita udah bahaskan tadi. Asas yang kedua itu kan tadi bunyinya ini ya, anallaha la yarda yushraka ma'ahu. Nah, ini nih ada penjelasannya lagi nih. Asas yang kedua itu bunyinya bahwa Allah tidak ridha apabila ia disekutukan oleh seorang pun dalam beribadah kepadanya, baik itu malaikat yang didekatkan atau nabi yang diutus. Dalilnya adalah firman Allah, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Nah, kita sekarang bahas nih al-masajid. Al-masajid itu apa sih? Masjid-masjid. Nah, ini kita baca dulu artinya. Dan sungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Kita nggak boleh bersembah kepada selain Allah di dalam masjid ataupun di luar masjid kan. Nah, kita juga harus tahu nih pengertian masjid, yaitu kan jamak dari masjidun masajid. Nah, cuman masjid ini cangkupannya kalau misalnya kamu atau kalian lihat di luar kan, kalau misalnya masjid ya yang dimana di dalamnya didirikan sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Nah, kalau musola kan ya 5 waktu doang tanpa ada Jumatan. Nah, cuman ada juga yang mendefinisikan masjid atau masjid itu secara umum, yaitu memiliki kata al-ardu atau bumi, atau disebutkan al-makan tempat. Tidak boleh kita menyembah selain Allah di dalam masjid atau di luar masjid. Nah, cuman kalian pernah dengar nggak yang dalil wajuilal ardu kulluha masjidan wa tahuran, bahwasanya wajuilal ardu, bahwasanya dijadikanlah bumi itu, wajuilal ardu kulluha semuanya itu masjidan wa tahuran, tempat sujud dan tempat tahura bersuci. Jadi ya maksudnya kita diperbolehkan untuk sholat dimanapun. Ya maksudnya kita harus sholat wajib nih 5 waktu di masjid. Cuman kalau misalnya kita mau sholat di kereta yang tidak memungkinkan di masjid, di kereta atau di rumah atau di pesawat ataupun di lapangan, itu ya nggak apa-apa, kan udah disebutkan wajilal ardu kulluha, bahwasanya bumi ini telah dijadikan semuanya itu sebagai tempat sujud. Maksudnya boleh untuk kita sholat dan bersuci. Terus asas yang ketiga, yang ini naman atau ar-rasul, itu ada penjelasannya. Asas yang ketiga memberikan pengetahuan bahwa kita harus memberikan loyal kita kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini belum dilanjut, mungkin cukup sampai yang ini ya, yu'minuna billahi wal yawmil akhir, cukup yang sampai mempelajari 3 masail ini. Untuk yang selanjutnya kita lanjutkan pada video selanjutnya atau pertemuan selanjutnya. Saya cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdik,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.